Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairat, NIM 200422231 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan sumber daya manusia. 1. Disiplin sumber daya manusia. Hani Handoko membagi 3 disiplin kerja, yaitu yang pertama, disiplin preventif, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Yang kedua, disiplin korektif, kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplin. Yang ketiga, disiplin progresif, kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif ini agar karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang lebih serius. Selanjutnya, cara menegakkan disiplin kerja. Yang pertama, disiplin harus ditegakkan seketika. Yang kedua, disiplin harus didahului peringatan dini. Yang ketiga, disiplin harus konsisten. Yang keempat, disiplin harus impersonal. Yang kelima, disiplin harus setimpal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Menurut Ghazali Saidam, faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Yang ketujuh, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Selanjutnya, yang kedua, pembinaan jiwa korps dan kode etik sumber daya manusia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, yang dimaksud dengan jiwa korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan jiwa korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan jiwa korps PNS bertujuan untuk: yang pertama, membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS. Yang kedua, mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Kode etik PNS. Kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, pembinaan dan sistem karir. Pertama, sistem karir. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pembinaan pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Yang dimaksud sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan. Sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya tentang pembinaan sumber daya manusia. Sekian, terima kasih.